أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عليك بالحرف الكتب والابدين والدهر الدائمين. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, memberikan berkahnya sehingga hidup kita dan juga keluarga kita senantiasa diliputi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat serta salam adalah senantiasa kita curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah, orang-orang yang tidak disukai bahkan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan tidak termasuk orang yang digolongkan mendapatkan laknat dan kebencian dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'antuhum wa la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujadid da'wah. Ada 6 orang yang aku sangat tidak senang, aku sangat benci, bahkan aku laknat, kata Rasulullah. Kemudian juga Allah pun juga tidak senang, sangat benci kepada mereka, bahkan melaknat mereka. Dan juga seluruh nabi-nabi yang diberikan Allah Ta'ala mustajab doanya yang diterima oleh Allah dari para nabi pun juga tidak suka atau melaknat orang tersebut. Kalau Rasulullah SAW sudah benci melaknat, maka sangat jauh akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melaknat kepada seseorang, berarti Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada seseorang. Maka rahmat itu yang kita harapkan untuk masuk ke dalam surga enak. Artinya walaupun banyak amal ibadah, walaupun banyak pahala, tetapi kada dapat rahmat Allah, kada mau masuk juga ke surga. Nah, jadi ada 6 macam perbuatan atau 6 macam manusia yang dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah, dan dilaknat oleh nabi-nabi yang mereka itu doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, kan banyak nabi-nabi yang dikabulkan oleh Allah doanya. Bahkan hampir seluruh nabi-nabi pasti doanya itu dikabulkan oleh Allah. Mereka pun juga mendoakan supaya mendapat laknat. Nah, siapa-siapa orang itu dengan harapan kita bertahan jangan sampai keempat termasuk dari
dalam membaca ayat Quran. Saya kata satu kalimat tadi kita klik, timbul kena kalimat tadi. Oh ada di dalam surah An, ada di dalam surah An, ada. Mana sudah ini mengetahui Allah. Kalau kita ada, kita Fathur Rahman di Talabi Ayatul Quran, biasa mencari Quran. Jadi bila ada orang baca ayat Quran, satu kata, satu kalimat kita ambil, kita cari kamusnya di dalam kitab Fathur Rahman ada tuh kayak ayat mendapat bahwa ada kalimat ini ada terdapat dalam ayatnya. Jadi jadi kata awal ini yang memasukkan. Jadi kita bila mendengar ayat Quran, orang membaca berbeda. Nah termasuk juga kalau orang menafsirkan Al-Quran di luar dari yang dikehendaki oleh Al-Quran itu sendiri, malah bila orang kita ada sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendapatnya seorang melebihi daripada ayat Quran itu sendiri. Nah misalnya paling mudah paling mudah orang menafsirkan ayat misalnya fa'yaquma qawlakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Boleh berpoligami 2, 3, 4. Nah, ada orang menafsirkannya qawlakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ditambahkan 2 dan 3 dan 4 dan berapa tambahan kita. 2 tambah 3. Ya lah, jadi 9 saja. Artinya nama nafsirkan malam ini artinya boleh kalau poligami sampai 9 artinya. Dari hadisnya belum Nabi bahwa sejalannya sampai 9 biasa istri. Ya Allah, akhirnya rasanya bujur sudah anak. Ya Allah, Quran yang mendapat 9, Nabi mencontohkan 9 juga. Kita yang menafsirkan lebih daripada yang oleh Al-Quran. Tak pasang saja juga kita. Apalagi sampai menambahi ayatnya dari dalam Quran, sedangkan dari Al-Quran. Nah, orang akan mendapatkan laknat dari Allah, dari Rasulullah, dari Nabi-Nabi. Yang kedua, wal mukadzibu biqadarillah ta'ala. Nah, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang mendustakan dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Artinya kada percaya. Ini kadang-kadang ada takdir Allah ini warga siapa juga, warga seorang juga. Yang orang mendustakan. Karena yang setiap sesuatu itu pasti ada itu atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Lalu ada orang yang percaya mendustakan. Nah, itu marga ini, marga itu. Termasuk orang yang berniat sedih berlebih-lebihan, duka cita yang berlebih-lebihan terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah. Nah, lalu mabuk misalnya kan, ataupun juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu berarti kada percaya, mendustakan dengan qadar atau ketentuan dari Allah, mendustakan takdir Allah. Artinya kita wajib percaya kepada takdir Allah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar, berusaha. Kita harus sunnah wal jamaah yang Allah percaya dengan takdir. Tetapi takdir itu kan ada takdir mu'allaq, ada takdir murad. Ada kawan di ada kawan dirubah, ada yang kawan juga. Ubahnya dengan apa? Dengan doa, dengan amal saleh. Itu bisa aja terjadi perubahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang tidak percaya dengan takdir, amalannya pasrah dengan takdir, itu juga termasuk orang yang mendustakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama kita disuruh berikhtiar, berusaha. Bahkan ada satu riwayat jauh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada suami istri yang hidupnya dalam keadaan miskin. Pengikut Nabi Musa yang setia, lagi miskin, lagi bini, lagi bini. Lalu zaman ini, wahai suamiku, kita ini lawas beras
jawab penyediaan makanan gesan musafir dan pokoknya gesan anak yatim itu mau digunakan. Nah artinya selama ini kata awal bahwa beribadah gesan orang banyak hanya beribadah ke seorang untuk miskin. Kalau kita sugih, ayo kita menyempurnakan amal ibadah kita. Nah menyiapkan makanan gesan orang yang musafir, memberi makan fakir miskin yatim piatu. Nah itu aja aneh-aneh digunakan kekayaannya. Nah sampai setahun hari yang pelan kayak itu aja lewat pada sehari setahun aja tetap aja lewat 2 hari terus sampai sebulan setahun kita ada berubah Nabi Musa bingung itu Musa lewat sini setahun ada taubah miskin kan ya. Nah bingung Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah apa yang terjadi melawan suami istri dia berikan kekayaan, maka kemarin semalam dijadikan 1 tahun aja kekayaan, tapi sampai hari ini terus menerus kita ada kita bangkrutnya atau peperangan katanya kita semakin sugih ya. Nah lalu dia Allah, wahai Musa, memang berdua pun hanya membatasi 1 tahun, tetapi dengan harta yang dilimpahkannya setiap hari itu membalas kepada Allah Ta'ala dengan 22 kali lipat. Jadi seolah-olah ya Allah harta itu diinvestasikan gesan akhirat, tetapi di dunia pun Allah Ta'ala beri juga. Jangan berkatakan harta kita tabung berbunga. Nah akhirnya yang harusnya 1 tahun habis ternyata justru malah semakin bertambah. Nah itu keistimewaan. Nah orang berinfak bisa berilah. Itu kan salah satunya ya, salah satu untuk merubah takdir Allah yang mengalah tadi. Nah jadi tidak ada istilah orang yang mendustakan dengan takdir Allah. Nah, artinya kayak itu bukan mendustakan karena Allah selalu menakdirkan atau menakdirkan 1 tahun ternyata dilebihkan oleh Allah. Bahkan ada hadis. Nah itu pun yang di Allah Ta'ala juga pernah. Nah barang siapa yang berinfak akan dibalas mulai dari 10, 100 sampai 700. Itu juga artinya sama dengan umat Nabi Muhammad, umat Rasulullah sekarang. Kayak ini kayak itu pun juga punya orang rajin berinfak kalau bisa billah gesan membangun masjid, membangun mangga, gesan pesantren, madrasah sama juga. Artinya itu kadang mengurangi kekayaan justru malah menambah kekayaan. Nah artinya kadang kita habis orang patutnya tetap bisa billah. Nah itu salah satu wasilah jalan supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan berkahnya melalui harta tadi, sehingga takdir Allah misalnya takdir yang awalnya kata baik bisa menjadi baik. Kalau misalnya juga ada berupa balasan harta bisa juga diberikan Allah Taala kesehatan, panjang umur, selamat dari musibah, mana bahaya dia juga kan. Artinya sudah tahu dia baik bisa bilillah, tetapi
Si penguasa tadi justru mau memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Apa misalnya mengangkat pejabat bawahannya itu orang yang tidak disukai oleh Allah, orang ahli maksiat misalnya diangkat menjadi pimpinan, jadi kepala dinas, jadi menteri, jadi camat, itu diangkat misalnya. Nah, sedangkan orangnya itu ada baik. Nah, itu termasuk dia namanya pemimpin yang semena-mena. Justru sebaliknya, wa yudhillu man a'azzahullah. Si pemimpin tadi, si pejabat tadi justru malah menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Orang yang baik justru malah yang diturunkan jabatannya, diapiin misalnya. Nah ini yang berarti sudah termasuk orang yang berkuasa tidak sewenang-wenang yang dilaknat oleh Allah. Orang yang jujur misalnya, ya Allah dalam jabatannya sekalinya dia pilih, nah, justru orang ada jujur diangkat. Nah itu banyak. Ya Allah, mungkin ada yang sudah ya kalau zaman kita yang terjadi namanya kan. Pemimpinnya kalau dicarinya nama rasok ya orangnya. Nah, bawahannya ini nama rasok pimpinannya. Orang ada besok mah dipayakan, ada si orang lainnya mau dipayakan, yang namanya pimpinan ada sesuai ada cocok lawan pimpinan. Nah, justru ya Allah seperti Sayyidina Umar mencontohkan apa ketika beliau menjadi khalifah, justru malah Sidin langsung tempatnya lawan ikut. Ayo siapa yang berani, siapa yang wani, kalau mau kritik aku jadi Umar silahkan. Nah aku paling suka senang. Nah karena kan Sidin Umar itu orang yang keras, orang yang tegas, banyak sahabat tempat ini ini mau mengkritik ini. Nah tapi dengan apa katanya ketawaduan Sidin, tetap siapa yang berani, siapa yang wani, ya. Ujar Sidin Umar kritik kamu. Nah ada seorang pemuda yang mengatakan, saya Umar siap mengkritik Anda dengan pedang saya. Baru Umar saya Umar ya. Kau senang tujuh ada yang wani ya cuma mau kritik. Nah di kita ini juga kritik yang pemerintah yang benar. Apalagi nang pemimpin PNS pejabat kita yang orang-orang nah Sidin Umar memberikan peluang kepada sahabat-sahabatnya. Nah, siapa ada yang wani mengkritik malah memberikan Sidin penghargaan. Nah artinya mereka kan dikritiknya bisa sama jalan termasuk sebenarnya makanya bilangnya anti terhadap kritik ya orang pemerintah kita. Nah jadi harus siap menerima. Nah, kalau memang itu benar atau jujur. Nah, menunjukkan sinomar itu orang yang tawadhu luar biasa, yang bukan apa walaupun orangnya itu keras tegas tapi
zakat. Nah itu termasuk juga ada boleh dilarang. Makanya kan ini hal-hal yang dilarang oleh Nabi terhadap ahlul bait sendiri, terhadap zuriat keturunan Nabi, lalu ada hal yang membolehkan. Maka itu termasuk orang yang dilarang oleh Rasulullah. Nah makanya ini dasar kita yang untuk mencintai para habaib, menjaga memelihara para habaib selama mereka baik, kita insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan dari ahlul bait. Jadi nggak walaupun ahlul bait itu misalnya ada nama aneh malah lain, tapi kita tetap jaga adab, tetap jaga adab. Karena manusia termasuk juga ahlul bait Rasulullah ada kadang-kadang kayak manusia biasa juga. Nah kelakuannya, perbuatannya, tetapi kita sebagai umat Rasulullah tetap mencintai ahlul bait dan tidak boleh membenci kepada ahlul bait walaupun perbuatannya. Nah, kita hanya benci terhadap perbuatannya, bukan kepada orangnya. Nah, kan macam-macam kalau kayak ini. Nah, ahlul bait Rasulullah atau para habaib, nah, Nabi tetap melarang jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang-diharapkan. Nah, macam-macam. Kalau kita punya benci kepada perbuatannya aja, bukan kepada orangnya. Kayak pacarannya yang tetap aja baik terhadap orangnya, berusaha untuk hormat adab. Bahkan kalau ini banyak juga soal habaib itu beristilah mencari orang yang akun, dia mencari duit nggak biasa ini. Nah, kisah Habib di sini juga hati-hati ya, banyak Habib datang mencari duit di sekolah dan sebagainya. Nah, kalau kita di sini ada Habib Namusma kalangan itu, ada malahnya ada mereka datang. Jadi sini jangan dari sudah ada di orang yang nah, kita tetap hormat dalam menerima mereka datang santun, tidak usah yang sampai mencela menghina para habaib tersebut. Karena itu Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya orang yang dilaknat oleh Rasulullah, laknat Allah dan Nabi-Nabi, wattariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Nah, dia sunnah-sunnah Rasulullah itu kadang digawi, kadang diikuti, kadang diamalkan. Tapi sunnah Rasulullah itu banyak, yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, walaupun kadang harus seluruhnya oleh. Nah, ini bagaimana anak mengikuti sunnah Rasulullah, nyaman-nyamannya aja, nyamannya aja. Dapat misalnya tak begini 4, nyamannya aja. Itu sunnah Rasulullah, tidak memberi mau-limahan, ya sunnah Rasulullah ya. Bila iya aja, kalau bila semangat benar, sunnah Rasulullah. Tapi bila sudah urusan kayak apa namanya infak fisabilillah, boleh. Sampai yang sunnah ini, sunnah itu, tidak boleh. Nah, karena kalau disebut orang mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu banyak. Ada saat semacam aja. Nah, kemudian jangan bila orang pada menggawi ini kan akan menggawi sunnah Rasulullah, banyak ada sunnah yang lain. Ya Allah, ada penyambet awalnya. Nah, kisah Musa Koto ada yang menyambet di abang guru dulu, ada yang menyambet baca guru Zaini itu pada mengikuti sunnah Rasulullah. Apa? Dia orang ada menjemput, ya Allah. Ya Allah. Memang dia ujian abang guru menjemput itu aja. Sunnah Rasulullah ya Allah. Nah, ada masyarakat, ada mengikuti sunnah Rasulullah, ada menjemput. Nah, ini jangan semacam itu aja ya Allah. Sunnah Rasulullah itu banyak. Artinya masing-masing ada nama menggawi sunnah Rasulullah. Nah ini ada menggawi sunnah Rasulullah, ada nah ini ada juga. Ya Allah. Nah, yang penting jangan saling menyerahkan, jangan saling menganggap seorang yang paling sunnah. Nah jadi intinya yang menganggap diri kita orang yang paling sunnah. Artinya orang yang paling lengkap mengikuti sunnah Rasulullah.
tangannya